Heeh. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kali ini kita coba membahas tugas yang keenam ya. Jadi tugas 6 itu tentang ANOVA. Nah, latihan ANOVA, saya cek udah ada yang ngerjain juga, bagus gitu ya. Karena Saya kebetulan, udah Pak, tinggal dikirim. oh iya, ya Bu, Saya nggak, tadi ada pameran, sorry. iya, nggak apa-apa Bu. Nanti di apa upload aja ke LMS, Oke, nggak oke, apa-apa. thank you. Heeh. Jadi sambil saya mau coba bahas juga sih gitu, karena ini eh, keluar juga di ujian nantinya Bu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi untuk latihan ANOVA ini soalnya sih sebenarnya ini bagus ya. Jadi saya ambil dari soal di PTN, jurusannya sama manajemen statistika bisnis juga. Saya Berarti lihat yang mau dikerjain bener nggak Pak? ada yang salah, Yang dekat mananya? yang C. Yang C-nya? Mm-mm. Level of significance-nya 0,05. Harusnya kan 10% gitu. Iya, ya. Jadi kurang teliti aja. Jadi lihat di soalnya lagi. Jadi yang saya tanyakan kan 10% ya alfanya. Jadi harus di pakai yang alfa yang 10%. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita bahas di sini. Dari data ini yang ditanya adalah lengkapi informasi pada perhitungan tersebut. Nah, kalau kita ditanya lengkapi informasi pada perhitungan tersebut, kita lihat nih apa yang ditanya sekarang, multiple R. Nah, kalau multiple R, kita coba jawab. Coba deh ini. Bagian A ya. Bagian A itu multiple R. Multiple R itu jawabannya jika kita tinggal mengakarkan R square-nya ya. Jadi sebentar, tinggal kita akarkan aja. Akar dari tadi berapa? 0,9506 ya. Akar dari R square 0,9506 ya. Sama dengan 0,97498 ya. Kalau mendekati ini ya, ini udah pasti benar jawabannya ya. Itu multiple R-nya. Sekarang yang ditanya apa lagi? Oh, DF residual. Nah, DF residual atau DF error kita dapat menjawabnya dengan menggunakan DF residual sama dengan DF total dikurangi DF degrees of freedom regression ya. Atau sama dengan 14 dikurangi dengan 2. 2 sama dengan Sama dengan, 12. iya betul. Terus, apa SS lagi nih? regressionnya. Ya, SS regression ya. SS regression kita bisa cari SS regression. SS regression itu sama dengan SS SS total total dikurangi dengan SSE ya. Maka 4.600 dikurangi 277,0368. 277,0368. Atau sama dengan 4372,9632 ya. Terus habis itu kita cari apa nih? MSR ya. MSR MSR itu kita sebut saja MSE aja ya. Maksudnya MS residual. Bahasanya biar nggak ketukar sih. MS residual sama dengan DF eh, sebentar, MS residual itu sama dengan SSR dia DF dibagi dengan DF residual ya.
Ya, sama dengan SS residual itu 277. 227. Iya, 27. 2227 0368. 227 227 0368 dibagi dengan DF 12. residual dibagi dengan 12 ya. Hmm. Itu sama aja kayak 9197. 18,91973. Terus habis itu F ya. Kalau nggak salah F deh. Ya F yang ditanya. Ya, efficient. F sama dengan MS. MSR dibagi MSE. MSR-nya itu 2186. 418. 48 116 dibagi Oh, 43. iya. 2186 4816 dibagi dengan 18,91973. 9197. Itu sama Hasilnya dengan 115. 115 ya. 115 115,662. 566 lah. Ya. 566 1954. Dah. Kira-kira gitulah. Ya, betul. Terus koefisien sekarang. Koefisien price. Koefisien dari price itu berapa nilainya? Itu kita ngitungnya pakai tes statistik ya. Ya, Tes statistik price maksudnya gitu. Dikali dengan SB. Bahan baku standar error ya maksudnya. Standar ya. error price-nya. Maka didapatlah minus 3,60390 dikali dengan simpangan bakunya. Ya gitu ya. 683. Ini sama dengan minus 5,1061113637 gitu ya. Ya. Terus habis itu tes statistik ya. Dari income ya. Tes statistik dari income. Maka dapat dicari dengan B atau koefisien dari income dibagi dengan SB income. Nah, B itu 0,0167 0,0167 dibagi dengan 0,00656 0,00656 itu sama dengan 2,54 573. 5731. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman jawabannya udah betul ya. Kayak gini. Ya. Nah, terus tentukan persamaan regresi dan berikan interpretasi. A, B, persamaan, regresi, dan interpretasi gitu ya. Ya, ini kita bisa hitung. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 82, 2755. kan 82 dari sini intercept ya. 82,2755 2755 dikurang 5, berapa ya? Nah, ini maksudnya koefisien dari price ya. Ya. 5,106. Dah gitu aja nggak apa-apa. Ini X1 atau tulis Ditambah aja gini lah. X1 bolehlah X1 aja. Ditambah 0,0167 0,0167 X2. X2. Kayak gitu ya. Jangan lupa kasih keterangan di mana Y itu adalah Y itu di sini Investasi dolar. investasi ya. Ya. Kalau X1-nya tingkat bunga dalam persen. X1 tingkat bunga dalam persen. X2-nya PDB dalam dolar. X2-nya PDB dalam dolar. Oke.
Nah, kita interpretasi sekarang. Interpretasinya. Jadi kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Ketika price meningkat 1% ya, misalkan gitu ya. Maka investasi akan menurun sebesar 5,1006 gitu ya, dolar. Dengan catatan PDB tetap gitu ya. Terus ketika income meningkat $1, maka investasi akan meningkat sebesar 0,0167 dolar. Dengan catatan tingkat bunga tetap. Oke. Nah, itu aja lah ya. Ini udah, kalau gini udah oke lah. Saya betulin. Oke. Terus apa lagi sih? Variabel manakah yang berpengaruh terhadap investasi tersebut? Oke, berarti ini ada uji hipotesis di sini. Lakukan pengujian statistik menggunakan level of significance 10%. Ya. Kita tulis dulu. Nilai signifikansi sama dengan 10% atau 0,10 gitu ya. Iya. Ini kita tentukan dulu hipotesis. Jadi tahap pertama tentukan hipotesis ya. Hipotesis artinya A0,2 B1 sama dengan 0, di mana variabel price tidak mempengaruhi investasi. Iya. Alternatif atau H1 gitu ya. Beta 1 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, di mana variabel price mempengaruhi investasi. Oke. Iya. Terus habis itu Alternatif pengujian. ya, signifikansinya berapa? Alfanya itu tulis dulu. Takut lupa nih, 0,1. Ya. 0,1. Kadang suka lupa nih. Nah, terus habis itu T-tabel. Ya, T-tabelnya jangan lupa. Kenapa saya satu-satuin gini, kadang mahasiswa tuh lupa gitu ya. Ingat DF itu sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Ya, jangan lupa nih. N kurang K kurang 1. Maka DF sama dengan N-nya berapa? 15 kan? Iya, 15 kurang K-nya 2. variabelnya kan variabel bebasnya 2 Iya. kurangi 1. Jadi sama dengan 12. Itu ya. Nah, berarti apa namanya? T-tabelnya kalau maka T-tabelnya dalam kurung di alfanya 0,1 kan dibagi 2 ya, karena ujinya nih 2 arah. Ya, jadi pengujian 2 arah. Jangan lupa bagi 2, terus titik koma dia 12. DF-nya 12. Kita coba lihat tabel dulu ya. Sebentar. DF T-tabel sebentar ya, T-tabel calculator. Bentar ya. Oke. Jadi teman-teman saya coba tampilkan. Saya share dulu sebentar.
student value ya. Student value tadi degrees of freedom-nya 12. Significance levelnya 0,1 ya. Ya, Aku 1. lihat. Maka dipakainya T-value yang two tail ya, karena dua arah. Dia ada sama dengan, tidak sama dengan. Maka kita ambil yang ini ya, teman-teman ya. Plus minus 1,7823. Plus minus 1,7823. Nah, jadi plus minus 1,7823. Ingat, ini two tail ya. Atau dua arah. Itu ya, pengujian dua arah. Nah, kita buat grafiknya dulu sebentar. Saya coba gambarkan grafiknya sebentar. Bentar ya. Saya pakai pen aja nih. Bentar ya. Tunggu sebentar. Saya coba gambar. Oke, sudah. Jadi nanti gambarnya kira-kira begini teman-teman nih. Ya. Jadi yang terletak di tengah itu nanti H0-nya diterima. Tapi kalau di sini yang lebih besar daripada 1,782 atau lebih nilai kurang dari 1,782 itu daerahnya di H0-nya ditolak. Jadi kanan kiri ya. Oke, kira-kira gambarnya begini. Nah, terus apa sih yang ditanya lagi? Oh, menghitung ini ya, apa namanya, tes statistik ya. Oke, sebentar. Tes statistiknya berapa nih? Minus 3,6 ya, minus 3,60390. Minus 3,6. Sebentar. Hitung ya. Hitung dari price ya. Price itu berapa? Eh, minus 3,303390 kan gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan ini, kira-kira teh hitungnya lebih besar apa dari teh tabel atau gimana? Letaknya di mana kira-kira? Dia letaknya di sini kan ya? Di sebelah kiri ya. Jadi kalau digambar tuh, jadi adanya sebelah kiri. Saya susah gambarnya sih sebentar. Bentar ya. Saya buka PowerPoint lagi lah. Bentar. Saya coba screen share di sini. Jadi kira-kira kalau digambar itu dia letaknya tuh di sini nih. Ya. Dia ada di sini. Kita gedein. Minus 3 koma ya. Jadi kira-kira kalau di grafik tuh di sini. Ini grafik. Saya kasih warna merah lah. Dia ada di sini. Angkanya itu minus 3,603 gitulah ya. Ini saya tanda merah ya. Jadi artinya di sini yang ini kan H0 tolak ya. Ya, ini juga H0 tolak. Yang ini H0 diterima. Gitu ya. Jadi nanti pas di soal itu teman-teman tolong gambarkan grafiknya itu. Gitu Nah, ya. itu Pak, belum ngerti itu Pak. Iya, jadi letaknya di sini, Bu. Jadi kan ini pengujian dua arah ya, plus minus ya. Jadi yang letaknya di sini di antara 1,782 dan minus 1,782 H0-nya diterima, sedangkan HA-nya ditolak. HA ditolak di sini. Sedangkan kalau yang di sini H0-nya tolak, HA-nya diterima. Hipotesis alternatif maksudnya itu ya. Ini penting nih karena nanti di skripsi juga ditanya ini. Tuh. Di angka sini. Jadi untuk variabel apa namanya price itu berpengaruh ya teman-teman semua. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Sorry. Oh enggak ini. Nah, sip. Nah ini nih, nanti kira-kira gini nih. Nah,
gambarnya nih. Jadi kesimpulan, jadi kalau statistik itu ada namanya kesimpulan ya. Kesimpulannya dibacakan bahwa H0-nya itu kita tolak, H0 ditolak, kemudian karena nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa variabel price secara signifikan mempengaruhi variabel investasi gitu ya. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi itu yang tadi yang price. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya income, sekarang income ya PDB ya. Kan ini ada dua nih. Ada price, ada income ya kan. Intercept nggak perlu kita uji, biarin aja itu. Nah, kemudian yang sebentar, yang ini ya ini yang pertama ya teman-teman semua. Saya tandain warna kuning. Yang pertama, kemudian kita lakukan uji yang kedua. Untuk hipotesisnya apa? Kita tulis dulu. Hipotesisnya H0, B2 itu sama dengan 0. Artinya variabel income tidak mempengaruhi investasi. Ya. Kemudian H alternatif B2-nya itu tidak sama dengan 0. Aku hitungannya bener ya Pak, cuman tadi tuh hitungannya cuma 0,5 bukan Iya, itu dia. Jadi memang harus harus yang teliti. 10%. Ya nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya udah ngerti sih. Gitu. Ini hati-hati makanya. Variable income mempengaruhi investasi. Itu ya. Kemudian taraf signifikansinya jangan lupa dituliskan 0,10 atau 10% ya. Terus jika kita lihat T-tabel nggak perlu lah ya. T-tabel kan tadi sudah dapat karena dia itu kan 0,1 dibagi 2 nanti terus sama DF ya. DF-nya kan tadi sudah dapat ya 12 ya. Jadi langsung aja di 1,782. Plus minus maksudnya ya. 1,782. Nah, T hitung untuk income itu berapa tadi di atas tuh? T hitung income 2,5457. 2,5457. 2,5457 ya. Nah, kalau dilihat dari tabel, maka kita lihat tabel lagi. Kita pindah share-nya ke presentation. Oke, karena posisinya dia ada di sini, 2,5457 kan di sini ya. 2,5457. Berarti kan dia H0 tolak, HA diteri. Kita copy lagi di sini. Sini lagi. Kalau ditulis di grafik kayak gini kira-kira. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, maka teman-teman bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Sebentar. Tunggu sebentar. Kesimpulannya, H0 ditolak karena nilai T hitung atau T statistik lebih besar daripada T tabel. Ya, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa variabel variabel income secara signifikan berpengaruh terhadap variabel investasi. Itu ya. Oke.
Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman di sini kalau udah jawab seperti ini kira-kira udah benar. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak Pak, paham. Paham ya? Udah bisa semua lah ya. Ya. Oke, sebentar. Tadi dulu saya